Nama saya Albert. Saya dari siswa SMA Cinta Budaya Chongwon. Jadi pada hari ini kita akan melakukan penelitian di bangunan bersejarah yaitu Istana Maimun. Nama saya Indra Satria. Nama saya Angelika Joli. Nama saya Aurelia Beril. Nama saya Levin Koman. Nama saya Indra Revano. Kami dari siswa-siswi SMA Cinta Budaya, kami mau bertanya soal perihal Istana Maimun ini, Kak. Kak, sejarah bangunan Istana Maimun ini gimana sih, Kak? Istana Maimun ini dibangun pada tanggal 26 Agustus 1888, selesai dibangun 18 Mei 1891. Istana ini dibangun oleh Sultan Mamun Ar-Rasyid Prakasa Alamsyah. Kak, apa aja sih, Kak, benda-benda bersejarah di Istana Maimun ini? Benda-benda yang ada di ruangan pertama ini ada tombak, ada 9 tombak. Tombak yang berwarna hitam ini yang biasa dipegang oleh komandan. Kebetulan ini replika, yang aslinya kalau hitam ini berasal dari rambut orang yang dibunuh oleh tombak ini. Sedangkan yang warna kuning kemasan dipegang oleh prajurit. Lalu di sebelah sini ada keris yang biasa dipegang oleh sultan, keris bentara yang dipegang oleh komandan, tombak lada yang dipegang oleh sultan sehari-hari, sedangkan keris cenderahati, keris yang diberikan sultan kepada raja-raja Nusantara. Kak, ada nggak sih pengaruh dari luar di bangunan ini? Ada. Bangunan ini antara Melayu dan Belanda, soalnya arsiteknya berasal dari Belanda. Kalau ada nggak penggabungan budaya lokal dengan di Istana Maimun ini? Budayanya cuma Melayu saja. Melayu. Iya. Itu saja, Kak. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Jadi kakak ini akan mulai menjelaskan sultan-sultan yang ada di Istana Maimun ini. Dia adalah sultan yang ke-8, yaitu Sultan Mamun Ar-Rasyid Prakasa Alam. Pada masa kesultanan beliau, Istana Maimun belum dibangun. Jadi beliau memiliki kerajaan di Belawan dan peninggalannya itu Masjid Osmani. Beliau juga yang pertama kali menandatangani surat perjanjian antara Kesultanan Delhi dan Kerajaan Hindia Belanda untuk membuka perkebunan tembakau. Lalu lanjut lagi ke sultan yang ke-9, ada di sebelah sini. Ini Sultan ke-9 yaitu Sultan Mamun Ar-Rasyid Prakasa Alamsyah. Ketika tembakau yang ditandatanganin oleh ayahnya itu berkembang sangat besar, makanya hasilnya dibangunlah Istana Maimun ini. Beliau yang membangun Istana Maimun ini. Beliau memiliki 5 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Ketika masa beliau mangkat, 5 anak perempuan itu tidak dianggap lagi. Lalu beliau juga yang merupakan pendiri Masjid Raya Al-Masun yang ada di depan sana. Beliau memiliki 3 anak laki-laki. Yang pertama itu menjadi sultan yang ke-10, ada di ruangan kedua. Ini Sultan Amaluddin. Sultan pada masa pemerintahan beliau lebih menonjolkan budaya-budaya Melayu, sedangkan di masa pemerintahan ayahnya lebih menonjolkan kolonial Belanda. Beliau juga memiliki istri dari kerajaan Perak Malaysia, yang pertama Raja Maheran, yang kedua Raja Kaliza. Lalu adiknya Tengku Harun yang di sebelah sini. Beliau menjadi Perdana Menteri di Istana Maimun ini. Beliau spesial karena dari pertama kali beliau menjadi Perdana Menteri hingga sekarang tidak ada lagi Perdana Menteri, cuman beliau aja. Yang ketiga adiknya Tengku Muhammad Dalik, fotonya tidak ada. Cuman adiknya tidak bernasib beruntung seperti abang-abangnya. Adiknya meninggal karena kejamnya revolusi sosial. Ini Sultan Osman Al-Sani Prakasa Alam. Beliau lahir pada tanggal 20 Agustus 1900 di Istana Maimun ini. Beliau pada masa pemerintahan beliau Indonesia telah merdeka. Jadi itu masa-masa yang sulit untuk kesultanan karena kerajaan tidak berlaku lagi di Indonesia ini karena kita sudah berganti republik. Kemudian beliau juga salah satu pendiri Universitas Islam Sumatera Utara. Ketika beliau menjadi sultan ini sepakat memberikan sebagian wilayahnya untuk Indonesia. Lalu ada sultan yang ke-12 di sini. Ini adalah sultan yang ke-12 yaitu Sultan Azmi Prakasa Alam. Beliau bersekolah di Khalsa English School Medan lalu lanjut lagi ke Malaysia untuk berkuliah di sana. Beliau juga berkesempatan menjadi DPR di zaman Soeharto.
Lalu sultan yang ke-13 adalah anak beliau, yaitu Sultan Oteman Perkasa Alam. Beliau memiliki dua pekerjaan, yaitu sebagai TNI Angkatan Darat dan sebagai Sultan ke-13 di Istana Maimun ini. Beliau lahir pada tanggal 30 Agustus 1966. Lalu beliau mangkat pada tanggal 21 Juli 2005 di Lok Semawe dalam kecelakaan pesawat versi militer. Ketika beliau mangkat, gelar sultannya diturunkan kepada anak laki-lakinya yang pertama, yaitu Sultan Lamanjiji. Lukisannya yang besar ini. Beliau yang menjadi sultan sekarang yaitu Sultan ke-14. Beliau berusia 24 tahun, sedang melanjutkan S2-nya di ITB Bandung. Ibunya bernama Siska Marabintang Palaguna, tinggal di Makassar, bekerja sebagai di Kementerian PUPR. Singgasana ini melambangkan agama Islam dan kebudayaan Melayu. Memiliki dua warna yang khas, yaitu warna hijau dan warna kuning keemasan. Warna hijau melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan warna kuning keemasan melambangkan kejayaan dan kemakmuran raja-raja Nusantara Melayu. Di sebelah kirinya ada gebuk untuk tempat air dan di sebelah kanannya ada dian untuk tempat lilin. Sedangkan gundukan yang besar itu untuk sultan duduk atau bersemayam. Karena pada zaman dulu sultan itu harus bersemayam di tempat yang tinggi, makanya gundukannya besar. Ini singgasananya diubah pada tahun 1948 ketika anak dari sultan yang ke-11 hendak menikah, maka diubahlah singgasana ini berbentuk seperti pelaminan.
Di halaman Istana Maimun terdapat rumah-rumahan yang tersimpan meriam buntung. Dinamakan seperti itu karena meriam ini bentuknya buntung alias seperti terpotong tidak sempurna. Sejarahnya, peninggalannya itu dari Kerajaan Aceh dan Kerajaan Haru, yang dimana perang tersebut pecah pada tahun 1612 Masehi. Jadi kesimpulannya adalah Istana Maimun merupakan istana peninggalan kerajaan Delhi yang dipimpin Sultan Al-Rashid Rekasa Alam Shah pada tahun 1973. Istana Maimun sempat ditempati oleh 4 sultan Melayu yang memerintah saat itu. Istana ini dibangun pada tahun 1988 yang diarsiteki oleh Tuan Air yang bekerja juga sebagai Konjelincik Netherlands Indische Leger atau KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Desain bangunannya adalah perpaduan antara Indonesia, Persia, dan Eropa. Nuansa Melayu dan Islam jelas terlihat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun ini.